Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan penuh makna dalam kehidupan spiritual kita, yaitu tentang bisikan hati yang menuntun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah bisikan hati atau kata hati. Kita mungkin merasa ada sesuatu yang mengarahkan kita, memberi isyarat tentang baik dan buruk. Tapi, dari manakah bisikan hati itu datang? Apakah itu petunjuk dari Allah atau justru godaan dari setan? Bagaimana kita membedakan antara keduanya? Inilah yang akan kita kupas dengan serius dan kritis. Karena memahami sumber bisikan hati adalah kunci untuk menapaki jalan yang benar dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli ilman nafi'a, wa zidni ilman wa fahman, waj'alni minal alimin al-mutafaqqihin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hati, pusat perasaan dan petunjuk dari Allah. Teman-teman, hati dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hati bukan hanya pusat perasaan, tetapi juga tempat di mana iman bertumbuh dan petunjuk Allah tertanam. Hati yang bersih adalah tempat di mana cahaya Allah bersinar, memberi petunjuk tentang mana yang benar dan mana yang salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Bisikan hati yang benar, dalam banyak kasus, adalah bentuk hidayah dari Allah. Allah seringkali memberikan petunjuk kepada hambanya melalui intuisi, perasaan, atau ilham yang timbul di hati. Ketika seseorang berada di persimpangan keputusan moral, hati yang ikhlas dan terjaga dalam keimanan akan cenderung memilih jalan yang diridai Allah. Namun, hati juga bisa menjadi sumber keraguan, kebimbangan, dan godaan. Bisikan yang datang dari setan seringkali menyesatkan hati kita, mengarahkan kita kepada keburukan. Disinilah pentingnya untuk belajar membedakan mana bisikan dari Allah dan mana godaan dari setan. Bisikan dari Allah, cahaya yang mengarahkan kepada kebenaran. Bagaimana kita tahu apakah bisikan hati itu datang dari Allah? Teman-teman, bisikan yang datang dari Allah selalu mengajak kepada kebaikan, mendekat kita kepadanya, dan menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Petunjuk dari Allah biasanya terasa ringan di hati, memberikan ketenangan dan keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman, Allah akan meneguhkan mereka dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat." Bisikan yang datang dari Allah akan menuntun kita untuk mendekatkan diri kepada ketaatan. Apakah perasaan atau bisikan itu mendorong kita untuk berbuat baik, menjalankan syalat, menjauhi dosa, atau memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Merasa lebih tenang dan damai. Apabila keputusan yang diambil menimbulkan ketenangan batin, tanpa adanya konflik batin yang berat, maka itu adalah petunjuk yang baik. Sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Bisikan yang berasal dari Allah tidak akan pernah menyuruh kita melanggar syariatnya. Segala yang bertentangan dengan syariat, walaupun terlihat baik secara zahir, adalah bisikan yang perlu diwaspadai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Mintalah fatwa pada hatimu. Kebaikan adalah apa yang membuat jiwa dan hati merasa tenang, sedangkan dosa adalah apa yang membuat hati ragu dan tidak tenang, meskipun orang-orang memberimu fatwa benarkan." Hati yang bersih, yang senantiasa berzikir kepada Allah, akan lebih mudah menerima petunjuk yang jelas dari Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin mudah pula hati kita membedakan mana bisikan kebenaran dan mana bisikan kesesatan. Godaan setan, bisikan yang menyesatkan hati. Namun tidak semua bisikan hati berasal dari Allah. Setan juga memiliki cara untuk membisikkan keburukan ke dalam hati manusia. Bisikan setan seringkali halus, terlihat seolah-olah benar atau baik, tetapi pada akhirnya membawa kita ke jalan yang salah. Inilah mengapa kita perlu sangat berhati-hati, karena setan selalu berusaha menyesatkan kita, terutama di saat-saat kita bimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, Adam." Ciri-ciri bisikan setan, mengajak kepada keraguan dan kebimbangan.
Setan seringkali menanamkan rasa ragu dalam hati kita, membuat kita bimbang apakah suatu perbuatan baik atau buruk. Ketika kita mulai merasa berat melakukan kebaikan, padahal kita tahu itu benar, bisa jadi itu adalah bisikan dari setan, menggoda kita untuk menunda kebaikan. Setan sering membuat kita berpikir nanti saja ketika harus melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Padahal penundaan dalam kebaikan adalah salah satu strategi setan agar kita tidak pernah berubah. Membenarkan perbuatan dosa. Bisikan setan kadang membuat kita mencari alasan untuk membenarkan perbuatan yang jelas-jelas salah. Misalnya, setan bisa membisikkan bahwa suatu dosa kecil tidak masalah karena Allah Maha Pengampun. Padahal ini adalah perangkap untuk terus terjebak dalam keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan itu berjalan di aliran darah manusia." Setan selalu berusaha menyesatkan kita. Dan salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengelabui hati kita melalui bisikan yang terdengar benar, tetapi sebenarnya berujung pada kesesatan. Cara membedakan bisikan kebaikan dari keburukan. Teman-teman, penting bagi kita untuk memiliki hati yang bersih dan dekat dengan Allah, agar bisa membedakan mana bisikan dari Allah dan mana godaan dari setan. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk memastikan bahwa hati kita mampu menangkap petunjuk dari Allah dengan benar. Perbanyak zikir dan takarub kepada Allah. Hati yang dipenuhi dengan zikir akan lebih mudah mendeteksi bisikan dari setan. Zikir adalah perisai yang menghalangi setan masuk ke dalam hati. Jaga syalat dan ibadah dengan istiqamah. Syalat adalah sumber kekuatan spiritual kita. Melalui syalat, kita mendekatkan diri kepada Allah dan hati kita menjadi lebih peka terhadap petunjuknya. Mohon perlindungan dari setan. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan dari bisikan setan, terutama di saat-saat kita merasa bimbang. Doa-doa yang diajarkan dalam sunnah adalah senjata kuat untuk menjaga hati dari bisikan jahat. Evaluasi diri dengan introspeksi. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah bisikan ini mengarahkan saya kepada kebaikan atau malah menjerumuskan saya? Jika ada keraguan yang besar, berhati-hatilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Pelajaran penting, selalu awasi hati dan bisikannya. Teman-teman, hati adalah pusat kehidupan spiritual kita. Jika kita biarkan hati kita terkontaminasi oleh bisikan setan, hidup kita bisa terjerumus dalam kegelapan dan kesalahan. Tetapi, jika kita jaga hati kita dengan zikir, syalat, dan taubat, maka Allah akan menuntun kita melalui hati yang bersih dan jernih. Jangan pernah remehkan bisikan hati, karena bisa jadi itu adalah tanda hidayah atau godaan setan yang sedang menguji kita. Jaga hati kita tetap bersih dan jangan biarkan bisikan dari setan mengambil alih pikiran dan tindakan kita. Bisikan hati yang menuntun, petunjuk atau godaan. Teman-teman yang dirahmati Allah, bisikan hati adalah salah satu cara Allah menuntun hambanya, tapi juga bisa menjadi cara setan menyesatkan manusia. Tugas kita adalah menjaga hati agar tetap bersih dan dekat dengan Allah, sehingga bisikan kebaikan akan lebih mudah dikenali, dan bisikan setan bisa ditolak dengan tegas. Semoga kajian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu awas terhadap bisikan hati, membedakan mana petunjuk dari Allah dan mana godaan dari setan. Jangan biarkan hati kita menjadi medan pertempuran tanpa perlindungan. Dengan iman dan takwa, insya Allah kita bisa melangkah di jalan yang benar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.